Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati satu hidangan yang disebut hidangan bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi yang berkaitan dengan bagaimana membersihkan hati di bulan suci Ramadan. Terkait dengan bagaimana cara membersihkan hati di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud membersihkan hati adalah upaya menyucikan jiwa dari penyakit hati seperti iri dan dengki, sombong dan ujub, ria, hasad, dendam, kebencian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk bagaimana mencapai, bagaimana membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang sudah kita sebutkan tadi. Terus selanjutnya, bagaimana cara kita membersihkan hati di bulan suci Ramadan? Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekurang-kurangnya ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memperbanyak istighfar dan taubat. Ini yang paling penting. Sebelum kita menghadapi bulan suci Ramadan, kita harus membersihkan hati kita semua dengan cara memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, mohon ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, memaafkan dan menghilangkan dendam. Ini yang paling penting. Biar tidak ada sekat-sekat di dalam hati kita ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mungkin sebelumnya kita banyak bersinggungan dengan saudara-saudara kita, banyak bersinggungan dengan teman-teman kita, banyak menyakiti sahabat-sahabat kita, atau sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai manusia dan dalam rangka untuk mensucikan hati kita, maka kita mulai memberikan atau memaafkan atau menghilangkan dendam di hati kita sehingga hati kita menjadi suci. Berikutnya adalah bagaimana menjaga lisan dan perilaku kita. Dikatakan, kam min sho'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Itu karena apa? Karena kurangnya kita menjaga lisan dan perilaku kita selama bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini itu adalah bagaimana kita belajar atau bagaimana kita mengevaluasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara menjaga lisan dan perilaku kita sehingga hati kita menjadi suci dan bersih. Dan yang keempat adalah membayar zakat, memperbanyak sedekah. Jadi untuk mensucikan hati kita di bulan suci Ramadan ini, yang paling penting lagi adalah bagaimana membayar zakat dan memperbanyak sedekah. Kenapa membayar zakat dan memperbanyak sedekah? Karena apa? Jangan sampai ketika kita nanti menghadapi bulan suci Ramadan, ternyata di dalam harta-harta kita masih ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Jangan sampai
di dalam harta kita yang kita makan itu ada milik orang lain. Sehingga ini akan menghalangi nilai pahala atau bahkan bisa jadi bisa membatalkan puasa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu memadamkan dosa dan sebagaimana air memadamkan api. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari materi kita ini adalah bahwa tanda hati yang bersih itu ditandai oleh beberapa faktor. Yang pertama, kita mudah bersyukur. Orang yang hatinya bersih itu pasti mudah bersyukur. Yang kedua, dia berlapang dada menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu adalah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, itu senang melihat orang lain bahagia. Karena kalau kita ingin melihat orang lain bahagia, itu semuanya bersumber dari hati yang bersih. Yang keempat, ringan beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Semoga Ramadan kali ini dijadikan ajang kesempatan emas bagi kita untuk membersihkan hati, karena belum tentu kita bertemu Ramadan berikutnya. Mari kita jadikan puasa sebagai jalan memperbaiki hati, bukan sekedar rutinitas tahunan. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat munafik, menjaga amalan kita dari sifat riya, dan menjaga lisan kita dari sifat dusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah jejak keluarga yang ditinggal mati tanpa warisan. Satpam tua yang seharusnya sudah pensiun. Kecelakaan di tempat kerja, meninggalkan jejak yang sama. Lani. Panggilan untuk sang komandan. Kecelakaan di lingkungan kerja, kompor meledak, sale pisang. Petunjuk pertama. Masih anget nih. Siapa yang masak sini nggak enak? Itu pasti korbannya. Wah, kosong kebakar nih. Tolong diurus ya. Korban kedua, luka di dada. Petunjuk lagi. Kembali ke petunjuk awal. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jadi nggak perlu menyesal seperti mereka. Bukan cuma buat pekerja kantoran doang. Andai tahu duluan. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, kalau begitu saya akan simpan ini sebagai barang bukti. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyanyi juga bisa kan? Kerja keras, bebas cemas.